Oke, kembali bersama saya dalam dialog tugas bersama Tuti. Kita tetap masih membahas tentang bertanam pisang Cavendish. Saya ke Pak Eko dulu. Pak Eko, menurut pengalaman kita di Tenggamus, kawan-kawan yang sudah panen ini, gimana hasilnya Pak Eko? Dari segi buah, dari segi tonase, dan berapa luas menghasilkan seberapa gitu? Kalau di Tenggamus itu luar biasa Pak ya. Yeah. Tenggamus. Jadi petani 1 hektar itu menanam 2.200 batang. 2.200 batang. Nah, kalau menurut Pak Eko itu standar apa berlebih? Standar. 2.200 batang itu. Yeah. Jadi sekali panen 2.200 tundun. Iya, 2.200. Kita pakai bibit polybag Pak ya. Iya, iya. Beda sama bibit yang bonggolan tidak di polybag. Jadi bedanya apa itu? Bedanya cara panennya tidak serempak. Oh, tidak serempak. Tidak serempak. Kalau ini serempak 2.200 batang, jadi sekali panen umur 8 bulan itu dengan asumsi pemupukan yang normal itu 8 bulan panen jadi 2.200 tundun. 2.200 tundun. Iya. Nominal kecil aja kalau kita hitung 30 kilo dikali 2.200 batang itu udah banyak Pak. Iya. 60 ton Pak. Iya, 60 ton. Jadi kita asumsi standar itu ya. Kalau pemupukannya bagus, pengairan bagus, itu lebih dari harga dari berat segitu. Iya, bisa lebih dari situ lagi. Bisa lebih dari itu. Iya. Nah, jadi itu standar setelah dilakukan penanaman dan mengikuti prosedur dan diawasi oleh PPL gitu, Pak. Iya, Pak. Iya, diikuti semua saat itu. Itu diikutin semua, cara pemupukan, cara penyemprotan, cara sistem kocornya itu udah dipandu dengan PPL, dan kalau dipandu dengan PPL itu di atas 30, tapi kita nggak usah muluk-muluk lah, 30 kilo aja. Kalau 2.200 batang udah sekian Pak. Iya. Jadi yang manennya sendiri itu dari perusahaan kita, apa petaninya yang manen? Yang manen dari perusahaan kita Pak. Perusahaan kita. Jadi petani hanya nunggu timbangan saja. Tunggu timbangan. Jadi kalau petani yang manen, jadi kualitas kita tidak bisa milih. Iya. Jadi kualitasnya yang harusnya besok ditebang, jadi tebang sekarang kan gitu kalau petani. Tapi kalau dari tim kita itu kualitasnya yang ditebang itu yang untuk di packing itu emang benar-benar yang kualitas di ekspor di pasaran gitu. Jadi nggak mesti serempak itu ya Pak ya? Sebenarnya serempak Pak. Cuma kan kita pilih dulu. Cuma jeda 10 hari. Oh, cuma dalam 1 bulan tuh habis 2.200 batang itu. Dalam 1 bulan. Ya berarti kalau di umur 8 bulan itu mentok sampai ke 9 bulannya gitu ya. Habis itu. Kita panen ya. Nah, jadi pengalaman kita selama itu udah berapa tahun kalau kita bergeraknya? Kalau teman-teman kami bergerak udah 5 tahun ini. Udah 5 tahun ya? Kok gak ada bunyinya ke kita ya? Ya, udah 5 tahun. Nah, jadi setelah 5 tahun ini, oke lah, yang Bapak sendiri bergerak itu sudah berapa banyak, sudah berapa luas yang udah dipanen? Kalau kita kan dari kemarin kan kita hanya tanam gitu aja. Iya. Tidak pengembangan, tidak bermitra, kita hanya mandiri lah. Dan berhubungan ada saudara kita Pak Rizwan ini main ke Tenggamus, ya, ingin seperti kita nanam, nah disinilah kita nanam yang lebar Pak. Iya. Oke. Saya ke Pak Rizwan dulu. Nah, setelah mempelajari setelah Pak Rizwan survei segala macam, meneliti tulang belakang bangkit kita dan tim kita, bagaimana estimasi hitungnya? Iya. Boleh nggak Pak dikit Pak Rizwan? Jadi begini, tentang estimasi itu ada 2 estimasi. Ya. Pertama estimasi modal. Nah, kita sudah hitung mulai dari sewa lahan. Ya. Sewa lahan katakan paling mahal 4 juta rupiah 1 tahun. Ya. Nah, beli bibit, beli pupuk, beli alkon, beli selang, upah orang yang menjaga, kami total lebih kurang sekitar 50 juta. 50 juta. Itu estimasi modal. Nah, itu sudah saya bicara dengan kontennya adalah tanahnya kita sewa. Sewa, kita tidak ada tanah sendiri misalnya. Nah, yang kedua kita bicara estimasi hasil. Estimasi hasil itu dia 1 tundun lebih dan kurang standarnya kita ambil 40 kg. Lebihnya banyak, enggak banyak, kurangnya mungkin enggak banyak.
kira-kira begitu. Iya. Tapi kita ambil lah standarnya 40 kilo dikali 2.200. Nah, berarti dia timbulnya adalah 88 ton dalam per 1 hektar. Kita buanglah yang 8. Kita standarkan lagi yang 80 ton lah lebih kurangnya. Kalau 80 ton kali harga 1.800, ya, berarti dia menimbulkan angka di 158.400.000 rupiah. Panen pertama 158 juta, panen kedua juga tetap 158 juta, artinya 316.400 rupiah. Nah, kalau dia 316 juta 1 hektar, lalu modalnya 50, berarti kan masih ada sisa sekitar 250 juta dalam per 1 hektar. Dengan catatan kriteria itu betul-betul dipenuhi, tidak melanggar daripada aturan konsultan PPL. Unsur pH tanahnya memenuhi. Kalau dia tanam di atas keramik kan nggak mungkin tumbuh. Yang minimal dia harus tanam di atas tanah yang betul-betul unsur pH-nya bagus, cara pemupukannya bagus, lahannya dibajak, bukan bekas karet yang cuma digali-gali ditumpuk-tumpuk. Ya tumbuh tetap tumbuh, tapi hasilnya tidak memuaskan. Pada intinya di sini air. Nah, jadi maka dari itu kita berikan tahu kepada masyarakat ini akses di mana cara informasi ini kami sampaikan untuk mengapresiasi masyarakat Tulang Bawang khususnya di 15 kecamatan 151 kampung. Kami sudah buat kemarin, kami sudah beri SPK surat perintah kerja pada korcam di 15 kecamatan. Nah, kami sudah berikan itu SPK secara tertulis. Ya, di mana kita di situ sudah rapatkan mereka tim-tim itu untuk mereka membentuk kordes. Nah, di situ kita sudah bagi hasilnya terjadi. Nah, dari kordes itu kita kasih hasilnya 10 perak dalam per kilo. Kalau satu hektar itu dia dapat misalnya dia 80 ton, berarti dia punya uang 800.000 1 hektar. Kita ambil satu desa itu yang tanam cuma 10 orang kali 1 hektar, berarti kan dia punya gaji 4 juta per panen. Kali 8 kecamatan, 8 desa dalam satu kecamatan, berarti dia punya gaji 32 juta dalam per 1 kali panen. Kalau dia 2 kali panen, berarti gaji bapak itu sekitar 60 juta. Ini menarik juga sih. Ini kordes. Ini kordes. Belum korcamnya ini. Dan ini disepakati di hadapan kepala kampung. Ataupun di hadapan notaris kalau mereka ragu. Yang kedua, ini ada namanya Pemuda Karang Taruna. Pemuda Karang Taruna itu kita kasih juga dia adalah 5 perak. Nah, 5 perak ini kita ini kan anggarkan ke mereka, berarti kalau dia kali 5 kali 8 400.000 1 hektar. Nah, kalau dia misalnya 10 hektar dalam satu desa 4 juta kali berapa kan? Nah, 4 juta ya mungkin untuk beli bola, untuk beli baju mereka. Jadi sejauh ini kita dari tim KPNDes ini memberdayakan semua. Betul. Yang ketiga kas desa. Nah, kas desa ini kita kasih 5 perak juga. Kas desa itu berarti desa itu menerima 400.000 per 1 hektar 1 kali panen. Nah, terus lagi di sini ada namanya Percam, koordinator kecamatan. Tugas dia mensosialisasikan, menyampaikan program ini, lalu dia menjaga, melakukan sebuah koordinasi dan konsolidasi terhadap masyarakat yang ada di dalam wilayah kecamatan yang ia pimpin misalnya. Nah, ini Percam ini kita kasih 5 perak. Kalau dia 5 perak, dia dikali berapa kecamatan yang ada di situ, dia panen, dia dapat. Dia kan nggak pakai modal banyak, dia hanya memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, terus ada lagi yang terakhir, sebagai umat Muslim, karena kita semua di sini ada 5 agama mungkin. Tapi bagi orang Islam, saya percaya bahwa mereka pasti mau sedekah, zakat ya. Nah, maka di situ kita tuntut orang-orang mukmin ini khusus, kita tidak memaksakan kepada yang beda keyakinan, dia hasil panen itu harus keluarkan 2,5%. Nah, 2,5% itu kita kasihkan kepada orang-orang miskin di situ, fakir miskin yatim piatu. Itu diberikan ke dalam areal desa itu.
Misalnya desa Manggala, Iya. gitu ya, desa Manggala atau desa Dewiti misalnya, dia diberikan ke Dewiti itu, dia tidak boleh keluar kepada desa yang lain. Iya. Gitu tuh Dedi. Oke, sangat menarik sekali itu, karena semua unsur kita berdayakan ya. Nah, saya ke Bu Dewi dulu. Bu Dewi, ini kan tentu saja ada pertanyaan nih dari para petani dan calon petani ini mengenai harga, Bu Dewi. Ini kira-kira gimana ini mengenai harga ini, Bu Dewi? Dan berapa keperluan tiap per hektarnya dan berapa harga dari kita ini, Bu Dewi? Ya. Ya. Kalau harga sudah disepakati ya. Ya. Memang dari awal sudah ada kesepakatan semua ditanggung ya udah Iya. bayar panen. Ya. Tapi kalau memang kita kalkulasikan harga jauh lebih murah. Lebih murah ya, Bu ya. Jauh lebih murah kalau pakai yang di luar sana. Ya, di luar sana. Karena kita Iya. sudah membantu dari subsidi juga ya, Bu Iya. ya. Sudah kita kurangi dari harganya, Iya. Bu ya. Sebenarnya nggak merasa sih nanti petani Iya. akan dana kan? Bisa ya, Bu ya. Iya. Nah, dari pengalaman per hektar itu habis berapa kalau dinilaikan, Bu? Kalau dinilaikan per hektar khusus untuk Iya. pisang karena Iya. setiap komoditi kan beda. Iya. Ini kurang lebihnya kemarin 61 liter. 61 liter Iya. ya. 1 liternya kan mungkin sudah jelaskan ya sama Pak Rizwan Iya. berapa per liternya. Cuma dari kami adalah 61 liter. Iya, itu persiapannya 61 Iya. liter, Bu. Nah, kalau dari segi kualitas dari pupuk, dijamin lah itu. Insya Allah. Jamin. Karena sebelumnya kan kita uji coba dulu. Uji coba dulu, Bu ya. Dan kebetulan Pak Direkturnya sudah coba ya Pak Direktur ya. Iya. Dan alhamdulillah merespon bagus, makanya diajak kerjasama. Oke, jadi kita lihat di situ ya. Ini Iya. dulu ada uji coba dulu. Iya. Jadi Pak Patul, Ya. kita sendiri setelah melihat perbincangan dan kita mendengar penjelasan pemaparan mengenai keuntungan ini, bagaimana perasaan Pak Patul Ya, sendiri? tentu kita udah siap-siap. Yakin ya? Ya udah Yang lagi? yakin. Udah gulung tangan ini untuk siap Iya. bajak ini. Iya. Sudah ada yang dibajak. Ada banyak. Berapa lebar ini untuk Ya kalau pertama kita kan ini? modal nggak terlalu banyak, Iya. 1 hektar dulu. Sektor dulu ya. Iya. Oke, yang penting lanjut dan kita optimisme ya. Optimisme yang tinggi. Oke, kita istirahat sejenak. Kita akan kembali di Dialog Lugas bersama Tudi Andi.